Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Ika. Saya adalah guru di SMA Negeri 2 Krakatau Steel. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada para peserta didik baru yang diterima di kelas 10. Selamat, kalian patut bersyukur karena kalian termasuk yang beruntung yang diterima di SMA Negeri 2 Krakatau Steel. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana edukasi pandemi di saat sekarang ini. Kita tahu bahwa negeri kita sedang dilanda pandemi corona virus COVID-19. Nah, di kesempatan ini saya ingin membahas tentang penelitian seorang dokter tentang bagaimana edukasinya menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, ya. Ada seorang penelitian Dr. Melis Rotmiana mengatakan bahwa berat partikel virus corona itu lebih dari 5 mikron. WHO juga menyampaikan bahwa corona saat ini juga bentuknya lebih kecil dari 5 mikron, sehingga dengan mudah tersebar melalui udara atau disebut airborne infection. Nah, jika seseorang di dalam tubuhnya terdapat virus corona, ketika dia bicara, tertawa, bersin, atau bersenda gurau dengan teman, maka virus itu akan keluar melalui mulut dan hidungnya yang dinamakan droplet atau tetesan, bisa menularkan ke orang lain, jaraknya kurang lebih 2 meter. Menurut Melis juga, percikan yang mengandung virus corona itu dapat menempel pada permukaan benda mati, seperti gagang pintu, perhiasan, peralatan perak, atau yang lainnya selama 5 hari. Nah, untuk di kayu itu bisa bertahan juga 4 hari. Di plastik-plastik juga bisa bertahan 3 hari atau sampai dengan 2 hari. Nah, jadi untuk mengantisipasinya, droplet-droplet itu yang tadinya menempel di benda-benda mati itu, kita bisa membersihkannya secara berkala. Karena setelah dibersihkan dengan disinfektan ataupun dengan cairan sabun, virus-virus itu akan mati dengan sendirinya. Hanya saja kita perlu waspada terhadap titik-titik lengah ya, kalau misalnya ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, menurut Dr. Melis, untuk pencegahannya kita mengenal yang namanya 3M. Rumus 3M itu apa saja? Yang pertama, memakai masker. Ya, memakai masker. Memakai masker ini untuk melindungi hidung kita, juga mulut kita dari virus-virus yang kemungkinan masuk nanti akan ke dalam hidung kita dan mulut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mencuci tangan dengan cairan sabun kurang lebih selama 20 detik. Ya, karena dengan cairan sabun itu akan melunturkan kuman-kuman dan virus-virus yang ada di tangan kita. Karena kita tahu tangan kita adalah mediator kuman dan virus itu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kita memakai jari-jari kita, tangan-tangan kita. Yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ya, karena kita tidak tahu siapa saja orang-orang yang kemungkinan dia membawa virus ataupun membawa kuman-kuman tersebut. Ya, itu treatment untuk 3M-nya. Nah, sejak pandemi di tahun 2020, Indonesia menerapkan berbagai macam peraturan. Nah, salah satu peraturannya yaitu PSBB. Ya, peraturan PSBB. Jadi semua dilakukan dengan WFH atau work from home. Ya. Nah, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menekan dampak pandemi ini, ya, yaitu dengan menerapkan berbagai adaptasi kebiasaan-kebiasaan baru dengan protokol-protokol kesehatan yang ketat. Ya, karena itu dimaksudkan untuk
menekan lonjakan COVID-19 di Indonesia. Ya, yang tadinya semula aturan 3M kemudian berkembang menjadi aturan 5M. Ya, adapun 5M tersebut yaitu yang satu tetap memakai masker. Malah sekarang diharuskan atau disarankan masker double. Masker medis yang pertama lalu dilapisi dengan masker kain. Ya. Yang kedua, mencuci tangan dengan memakai sabun. Mencuci tangan dengan memakai sabun. Dibilas kembali, tentu saja dengan air yang mengalir ya. Mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun kurang lebih selama durasi 20 detik. Itu bisa menghancurkan virus-virus yang menempel di sela-sela jari tangan kita. Kemudian yang ketiga, kita menjaga jarak. Menjaga jarak seperti kalau contohnya ketika berada di kerumunan antrian, ya, berada di kerumunan antrian atau berada di kerumunan para pedagang, berada di kerumunan ketika mungkin sedang berolahraga yang melibatkan sedikit mungkin banyak orang-orang. Nah, kita disarankan untuk menjaga jarak. Nah, itu bertujuan untuk menghindari kontak-kontak dengan para karier-karier pembawa-pembawa virus yang kemungkinan tidak bisa kita lihat secara mata ya, secara mata real. Jadi karena ini bentuk virus di dalam tubuh, jadi tidak bisa kita melihat langsung siapa saja orang-orang yang terkena. Kadang bahkan ada istilah OTG atau orang tanpa gejala, tapi dia karier, dia membawa virus COVID-19 tersebut. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Sebisa mungkin kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, itu kita lebih baik kita menjauhi kerumunan, kita menjauhi keramaian. Maka dari itu banyak kantor-kantor yang memberlakukan WFH, sekolah sudah dilaksanakan daring kurang lebih 2 semester. Jadi itu semua dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 tersebut. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Artinya, kita mengurangi pergerakan kita untuk keluar rumah. Ya, kalau memang tidak terlalu penting, tidak terlalu urgen, tidak terlalu mendesak, lebih baik stay di rumah. Lebih baik kita mengerjakan apapun itu hal-hal yang positif di rumah. Berolahraga di sekitar lingkungan rumah dan tidak perlu melakukan perjalanan keluar kota apabila tidak mendesak. Jadi semua silakan dilakukan di rumah karena banyak pekerjaan juga yang memberlakukan peraturan WFH. Tapi apabila memang diperlukan untuk kebutuhan keluar rumah, silakan memprotek diri, melindungi diri sendiri dengan berbagai perlindungan yang tadi sudah disebutkan supaya tubuh kita terlindungi selama kita berada di luar rumah. Nah, kemungkinan seperti itu berbagai protokol kesehatan yang diterapkan sekarang oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat dihimbau untuk menjalankan protokol kesehatan baik dari usia dini sampai usia manula. Dihimbau, disarankan untuk menjalankan protokol kesehatan. Gunanya untuk kembali kepada diri sendiri supaya bisa melindungi diri sendiri dan melindungi keluarga serta melindungi orang lain. Sudah kewajiban kita
untuk memutus tali rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Diharapkan pandemi ini akan segera berakhir dengan perlakuan sikap kita yang teratur dan mematuhi semua protokol kesehatan. Ingat, kesehatan itu lebih penting dari segala-galanya. Kesehatan itu adalah harta yang paling berharga. Memang banyak orang berkata sehat itu mahal, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati, ya. Jangan lupa juga, usaha tanpa doa adalah bohong. Jadi perbanyak juga untuk berdoa, meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, pemilik bumi dan isinya. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan. Mungkin kiranya cukup sekian edukasi tentang bagaimana pencegahan kita terhadap COVID-19 di masa pandemi sekarang ini. Semoga kita semua terlindungi dari berbagai macam penyakit dan semoga kita semua bisa hidup sehat, ya, bersikap hidup sehat, teratur demi kelangsungan hidup kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.